Kalau kreator lain banyak yang menggampangkan jadi freelance atau kerja remote, kayaknya aku adalah yang sebaliknya. Aku adalah orang yang bakalan bilang kalau cari kerja remote dan menjalani kerja remote itu sama sekali nggak mudah, guys. Dan ini bukan pernyataan yang bertujuan untuk mematahkan semangat kamu yang sekarang mungkin lagi mencoba membangun karir remote. Tapi ini adalah kenyataan yang memang harus kamu tahu supaya kamu gak sepele dalam melihat prosesnya, supaya kamu tahu kalau ternyata keberhasilan yang diperlihatkan sama orang-orang di sosial media itu ternyata berangkat dari persiapan selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Dan ini tentu saja nggak akan make sense dengan kamu yang mungkin baru aja tahu apa itu kerja remote, atau bahkan baru banget lulus SMA misalnya. So, ini adalah beberapa alasan kenapa aku melarang kalian untuk menelan mentah-mentah framing soal kemudahan kerja remote di luar sana kayak kamu tahu nggak sih kerja 4 jam sehari bisa dibayar sampai 4 juta per minggu, nggak perlu pengalaman, nggak perlu laptop, ibu rumah tangga juga bisa, pelajar juga bisa. Bener nggak sih? Yuk kita bahas kenapa sebenarnya kenyataannya sebenarnya tidak semudah itu. Pertama, persaingannya ketat. Please jangan mengira saingan kamu adalah orang-orang yang nggak punya pengalaman, orang-orang yang nggak punya laptop, atau orang-orang yang nggak sarjana. Saingan kamu tuh benar-benar manusia dari seluruh dunia. Dengan tingkat pengalaman rata-rata 3 tahun di bidang terkait, punya sertifikasi, dan portofolio mereka tuh udah nggak kehitung saking banyaknya berlembar-lembar. Device kerja mereka juga proper dan mereka lancar bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Kedua, fakta ini aku harap bisa bikin kamu sadar bahwa yang penting adalah melihat dulu kenyataannya di lapangan sebelum kamu menelan mentah-mentah informasi soal kerja remote bergaji dolar yang bisa dikerjakan dari rumah yang katanya nggak butuh pengalaman atau device yang proper itu. Kalau misalnya kamu nanya ke aku, emang beneran nggak ada? Emang beneran cuma gimmick? Jawabannya sebenarnya ada. Tapi menyebut bahwa kamu bisa get a job without experience itu tuh benar-benar kayak terlalu naif. Apalagi kalau sampai di framing cuma modal HP dan gak perlu bahasa Inggris. Itu tuh benar-benar terlalu berlebihan. Bahkan posisi CS yang tugasnya melakukan panggilan atau balas-balasin chat itu, benar-benar saingannya tuh banyak banget. Ada CS bank, CS asuransi, CS travel yang pengalaman itu jauh di bawah kamu yang masih pemula. Aku nggak mengecilkan mimpi kamu atau mematahkan semangat kamu sama sekali. Karena aku percaya selama kamu mau mengarungi prosesnya dan gak putus asa, kamu bisa kok dapetin apa yang orang lain juga dapetin dari kerja remote ini. Fakta sebenarnya ini aku bocorin biar kamu gak terlalu berekspektasi tinggi soal kerja remote. Terus pas kamu coba apply itu hasilnya gak seperti yang orang-orang sampaikan. Akhirnya kamu jadi males, marah, dan putus asa. Karena masalahnya seringkali bukan soal kamu gak bisa mencapai itu, tapi soal kamu sebenarnya gak cukup paham tentang bagaimana cara mencapai itu. Jangan jadi orang yang terlalu fokus sama hasil, tapi cobalah untuk fokus pada harus ngelakuin apa aja biar bisa dapetin hasilnya. Menjadikan hasil yang dicapai orang lain sebagai motivasi itu nggak apa-apa banget. Tapi menjadikan hasil yang dicapai orang lain sebagai standar yang harus kamu capai juga, padahal kamu nggak mau effort untuk cari tahu prosesnya dan menjalani setiap proses-proses itu, menurut aku itu sih yang salah. Biasakan kalau misalnya kamu lihat pencapaian orang lain, jangan cuma mikir, aku harus kayak gitu juga, tapi nggak mau cari tahu soal gimana caranya, gimana prosesnya, apa yang harus dikorbankan, kayak waktu, tenaga, dan pikiran. Karena jujur ya, nggak ada institusi atau orang yang mau terima orang tanpa pengalaman ketika mereka punya kandidat lain yang punya pengalaman. Kamu nggak akan bisa menjual cerita sedih atau kesulitan ekonomi dan bilang, aku mau kerja, aku mau ngerjain apa aja. Bahkan di titik kamu dilirik karena kamu dikasihani pun, kamu dimaklumi karena nggak punya pengalaman pun, mereka akan nanya, kamu bisa nggak ngerjain project ini? Boleh nggak kami lihat sampel kerja kamu atau sampel kerja kamu yang lain yang sesuai sama posisi ini? Atau yang kira-kira mirip sama posisi ini. Jadi, yuk bijak lagi dalam menelan informasi. Kamu punya semangat yang menggebu-gebu karena melihat hasil yang dicapai orang lain itu tuh nggak apa-apa banget. Dan semua orang juga mungkin titik startnya karena itu. Kuncinya adalah jangan berhenti di semangatnya aja, tapi coba lanjut ke proses-prosesnya. Lanjut buat cari tahu, lanjut buat belajar sampai kamu benar-benar dapetin hasilnya.